Shalom, selamat pagi. Puji Tuhan, hari ini kita masih bisa eh, mendapatkan satu kesempatan buat kita bersaat teduh di hari Rabu pagi ini. Dan sebelum kita saat teduh, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini, pagi yang begitu luar biasa buat kami. Karena kami tahu Tuhan mengasihi kami dengan sempurna. Terima kasih Allah, biar pagi hari ini Tuhan kami boleh menikmati renungan, kami boleh menikmati firman-Mu pagi hari ini, dan kami boleh mengerti isi hati-Mu ya Allah. Terima kasih Tuhan, kami mau mengasihi Engkau lebih lagi, dan kami mau terima renungan firman-Mu pada pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Ya, puji Tuhan. Hari ini kita akan melihat ayat firman Tuhan di Yeremia pasal 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Kalau ada ayat sebelumnya, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia ya. Tapi judul renungan pagi hari ini adalah judulnya adalah memilih untuk diberkati. Jadi kita nggak bahas ayat yang satu lagi itu, kita bahas ayat yang ini. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Nah, apakah kita pernah, atau mungkin kita juga mengalami ya, kita pernah melihat atau mengalami orang lagi asik main handphone, lagi asik main game, lagi asik chatting, lagi asik nonton di HP, sampai itu nggak peka, nggak tahu dengan keadaan sekelilingnya ya. Ada yang kecebur got, ya, ada yang nabrak tiang gitu kan. Terus ada juga yang dipanggil nggak denger, ada yang sampai lupa makan, sampai lupa minum, ya kan. Nah itu satu kondisi yang asik ya. Jadi membuat kita lupa dengan sekeliling kita, dengan orang lain, dengan keadaan lain ya, dengan keadaan sekeliling kita. Nah kita juga suka begitu sebagai anak-anak Tuhan. Kita sering lupa sama Tuhan saat kita diberkati Tuhan. Kita juga sering lupa sama Tuhan waktu kita melayani Tuhan loh, kita sering lupa. Kita asik, kita melayani Tuhan, jadi kita melayani pelayanan. Ya, kita jadi sering asik sampai lupa sama Tuhan. Ya. Dan kita begitu sibuk ya melayani dengan berbagai macam. Jadi saya tidak menegatifkan yang pelayanan atau melayaninya, tidak. Tapi yang saya garis bawahi adalah jangan sampai kita lupa sama Tuhan. Baik waktu kita diberkati Tuhan, waktu kita melayani Tuhan, ya kan, kita jangan sampai lupa. Jangan sampai lupa kita mengandalkan Tuhan, ya. Kita sering lupa bahwa Tuhan itu adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Buat saya, kata-kata Alfa dan Omega ini, Tuhan senang terlibat, Tuhan senang menjadi yang awal dan yang akhir dalam kehidupan kita, dalam setiap apapun dalam kehidupan kita ya. Pada saat Tuhan menjadi yang awal dan yang akhir, itu berarti Tuhan adalah yang terutama buat kita. Tuhan adalah segalanya buat kita. Dan kita boleh mengakui Tuhan, Engkau adalah Allah, Engkau adalah Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, sekali lagi saya bilang, Tuhan senang. Tuhan sangat senang dilibatkan sejak awal sampai akhir dalam apapun kegiatan kita, dalam apapun segi kehidupan kita, dalam apapun dalam bagian hidup kita. Tuhan tuh senang dilibatkan dari awal sampai akhir. Ya. Mari, oleh sebab itu, ya, mari kita menjadikan Tuhan ya menjadi bagian yang terutama dalam hidup kita, dari awal sampai akhir.
Sebelum melakukan sesuatu kita bisa berdoa sama Tuhan, minta pimpinan Tuhan. Sepanjang prosesnya, sepanjang kejadiannya, atau sepanjang hari itu, kita melibatkan Tuhan. Kita mengakui Tuhan sebagai Allah yang luar biasa, Allah yang berdaulat dalam hidup kita. Dan di akhirnya kita bersyukur kepada Tuhan. Oleh karena Tuhan yang luar biasa, yang sudah menyatakan kasih dan kuasanya dalam hidup kita. Dan kalau saat Tuhan menjadi yang terutama dalam hidup kita, saat Tuhan menjadi yang Tuhan yang awal dan yang akhir, saat Tuhan menjadi Tuhan yang Alfa dan Omega dalam hidup kita, kita pasti diberkati. Itu sudah pasti, kita sudah pasti diberkati. Jadi saat kita memilih untuk diberkati, mari kita jadikan Tuhan yang terutama. Tuhan adalah yang awal dan yang akhir dalam setiap bagian kehidupan kita, dalam setiap kegiatan kita, dalam apapun, dalam masalah, dalam berkat semua. Jadikan Tuhan yang terutama. Dia yang awal dan dia juga yang akhir. Seperti yang nyata di Wahyu 22 ayat 12 sampai 13. Sesungguhnya aku datang segera dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. Tuhan pasti memberkati kita saat Tuhan menjadi yang terutama dalam hidup kita. Mari kita pilih, kita memilih untuk diberkati Tuhan. Jadikan Tuhan yang terutama, jadikan Tuhan yang awal dan yang akhir dari hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Shalom. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan, dan biarlah pada pagi hari ini kita boleh tetap terus mengandalkan Tuhan. Kita boleh tetap terus memuliakan nama Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita naikkan pujian ini. Ku beri kemuliaan dan hormat Tuhan. Kami angkat suara pujian kami. Kami agungkan nama-Mu. Sebab Engkau adalah Allah yang besar. Engkau yang layak kami sembah. Thank you Jesus. Ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan nama, ku beri kemuliaan, dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Ku beri kemuliaan kepadamu Tuhan, ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau.
tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Kau Tuhan, Kau yang besar, Kau tak dapat besar Tuhan, Kau seperti Engkau, kami naikkan pujian kami agungkan Engkau Tuhan, segala kemuliaan hanya bagimu, naikkan syukurku Tuhan, sebab perbuatanmu yang ajaib, sebab bagimu besar dalam hidup kami. Haleluya, kami beri kemuliaan hanya bagimu Tuhan. Haleluya, ku beri kemuliaan, ku beri hormat hanya bagimu. Engkau Allah yang besar, Engkau yang layak terima pujian kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Engkau besar Tuhan, dan perbuatanmu ajaib. Haleluya, tiada yang sepertimu, yang besar seperti Kau. Haleluya, terima kasih Tuhan. Haleluya, 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 kami agungkan namamu. Haleluya, sebab Engkau besar Tuhan, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Kau, tiada seperti Engkau, oh tiada seperti Kau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Kau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, haleluya, perbuatanmu ajaib, terima kasih tiada seperti Engkau, tiada orang seperti Kau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib,
kebesaran-Mu. Besar Engkau Tuhan, dan ajaiblah perbuatan-Mu. Apa yang kami terima dari Engkau Tuhan, semuanya begitu besar, yang bahkan tidak dapat kami balas. Begitu indah dari apa yang kami pikirkan Tuhan. Kami mengucap syukur untuk kasih-Mu Tuhan, untuk kesetiaan-Mu dalam hidup kami. Dan selamanya Tuhan kami mau agungkan nama-Mu, kami mau memuliakan Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kalau hari ini kami boleh datang kepadamu Tuhan. Biarlah ya Bapa, Engkau yang akan memberkati kehidupan kami seterusnya. Segala kegiatan kami, aktivitas kami, apapun yang kami kerjakan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Biarlah Engkau yang beracara, biarlah Engkau yang memberkati, Engkau yang menyertai. Terjadilah semuanya seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Dan apapun yang terjadi dalam hidup kami akan tetap berkata Engkau baik, Engkau besar, Engkau ajaib Tuhan. Ajaiblah perbuatan tangan-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam satu nama, nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.